Oke, selamat malam, selamat datang Bapak Ibu peserta webinar AHKI. Kita bertemu lagi malam hari ini, kita akan membahas tentang Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia dan profesionalisme hipnoterapis. Perkenalkan, saya Christine Liu, saya akan memoderasi acara kita malam hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, bahwasanya dunia ini terus-menerus bertumbuh dan kita sebagai manusia juga punya kebutuhan untuk juga bertumbuh. Nah, salah satu teknik untuk melakukan perubahan dengan sangat cepat adalah melalui metode hipnoterapi klinis, dan saat ini profesi hipnoterapis klinis sangat berkembang di Indonesia. Sayangnya kita ketahui bersama di masa pandemi ini, di mana di Indonesia mulai dilanda sejak Maret, maka para hipnoterapis juga sama memberlakukan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, physical distancing, sehingga praktiknya juga tertutup atau tidak melakukan praktiknya. Untuk itu, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana siapan para hipnoterapis klinis untuk memulai praktek, tetapi dengan tentu saja mengikuti protokol sesuai dengan himbauan pemerintah. Oke, sebelum saya mengundang para narasumber kita hari ini, saya akan memperkenalkan para narasumber kita malam hari ini, sehingga kita bisa, Bapak Ibu bisa mengenalnya. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah mengenal, tetapi saya membacakan sedikit atau memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Adi Gunawan, Sarjana Teknik Magister Pendidikan Sifat Klinikal Hipnoterapi. Beliau kita kenal bersama teknologi. Nah, yang uniknya setiap kali saya mengundang beliau untuk berbicara di forum-forum yang saya jalankan, di komunitas yang saya miliki, pasti desainernya mempertanyakan, Bu Christine nggak salah nih, dokternya ada dua. Adi ini adalah, dokter ini adalah dokter kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Disertasi Pak Adi yang kedua ini adalah mengenai penelitian tentang pelatihan hipnoterapi klinis di Indonesia. Nah, penelitian ini meliputi kurikulum pendidikan hipnoterapi, kemudian kebijakan-kebijakannya, standar kompetensi, hingga standar pelayanan hipnoterapi, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan hipnoterapi. Pak Adi juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Nah, pada ujian terbukanya pada akhir November 2019 yang lalu, hasil ujiannya ini sangat diapresiasi oleh para guru besar, dan tentu saja Pak Adi lulus dengan nilai yang sempurna. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Antonius Yudo Prihartono, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Certified Hipnoterapis. Beliau berprofesi sebagai advokat dan juga hipnoterapis klinis. Jabatannya di Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia adalah sebagai Ketua Dewan Etik dan juga Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Baik, modul pertama atau materi pertama ini akan dibawakan oleh Dr. Adi Gunawan. Itu kepada Dr. Adi saya persilakan untuk memaparkan materinya sebelum narasumber kedua kita. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Christine. Selamat malam teman-teman semua. Sehat semua ya malam ini ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita malam ini berdiskusi mengenai banyak hal terkait hipnoterapi, khususnya mengenai Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia dan juga apa yang telah dilakukan dan disusun oleh HKI dalam rangka memberikan pedoman untuk layanan hipnoterapi di era adaptasi kebiasaan baru. Seperti mana yang kita ketahui, hipnoterapi di Indonesia ini kan berkembang luar biasa mulai tahun 2005. Saya ingat betul di tahun itu, 2005 awal ya, sangat marak pelatihan yang bernuansa hipnosis atau hipnoterapi. Dari 2005, masuk ke fase kedua tahun 2008, di situ mulailah berkembang hipnoterapi yang sifatnya ilmiah. Jadi tidak lagi hipnoterapi yang dalam tanda kutip itu yang tradisional.
Dari 2008 sampai sekarang ini, hipnoterapi berkembang dengan sangat pesat dan ada sangat banyak hipnoterapis di Indonesia dengan berbagai ragam, dengan berbagai standar, karena masing-masing pengajar, masing-masing lembaga punya standarnya masing-masing, tentu saja berbeda satu dengan yang lain, dan ini yang menjadi fokus penelitian disertasi saya yang di UGM kemarin. Jadi seperti yang sudah disampaikan Christine, saya meneliti mengenai standar layanan, standar pendidikan, kurikulum, kemudian lama masa belajar, kemudian kompetensinya, dan seterusnya. Sebagai seorang praktisi hipnoterapi, saya melihat perkembangan ini menjadi sesuatu yang sangat bagus ya untuk di Indonesia, dan tentunya kita sih berharap bahwa perlu ada sebuah lembaga yang menaungi para hipnoterapis ini. Jadi sebuah lembaga yang menjadi tempat untuk terus belajar, mengembangkan keilmuan, mengembangkan profesionalisme, sebuah lembaga di mana ada standar yang jelas, terutama kode etik yang dijadikan acuan dalam praktik hipnoterapi. Nah, untuk itu, saya akan berbagi slide dan saya akan bahas dari sini. Sebentar ya. Oke, sebentar. Materi saya malam ini judulnya adalah Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia dan Profesionalisme Hipnoterapis. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita butuh wadah untuk bisa menaungi para hipnoterapis yang ada di Indonesia. Maka untuk itu, di tahun 2011, tepatnya 8 November 2011, berdiri Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Ini didirikan di Surabaya dengan akta notaris nomor 01 oleh Notaris Winarko dan telah mendapat pengesahan badan hukum oleh Menkumham dengan nomor AHU 98 AH 0107 tahun 2012. Jadi Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia ini sudah cukup lama berdiri. Kalau dihitung mulai tahun 2011 berarti sudah 9 tahun, ya, hampir 10 tahun. Oke, visi AHKI ini adalah menjadi organisasi induk profesi hipnoterapis dan hipnoterapis klinis di Indonesia. Terkemuka dalam semua aspek pendidikan dan pelatihan tenaga profesional hipnoterapis dan hipnoterapis klinis, serta pengabdian masyarakat dengan berbasis pada keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misi AHKI menjadi wadah yang kredibel bagi hipnoterapis profesional dan kompeten, mengembangkan kualitas profesional hipnoterapis klinis yang setara dengan standar kompetensi nasional maupun internasional, dengan berpegang teguh pada kode etik hipnoterapi klinis Indonesia. Membina dan mengembangkan hipnoterapi klinis sebagai ilmu terapan selaras dengan realitas kemajemukan kehidupan masyarakat Indonesia. Berperan aktif dalam membangun kesehatan masyarakat khususnya di aspek mental dan perilaku. Menjadi mitra utama pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. AHKI, organisasinya jelas, ada strukturnya, dan kita mulai dengan pelindung AHKI. Pelindung Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia adalah Profesor Dr. Savitri Supardi Sadarjun, psikolog klinis CHT. Sungguh satu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, kita semua di HKI, bahwa Prof. Savitri berkenan untuk bisa menjadi pelindung HKI. Beliau adalah seorang sesepuh psikologi klinis Indonesia, sangat dihormati, dan beliau telah belajar hipnoterapi klinis di AWGI. Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia juga ada Dewan Penasehat, ada 3 anggota Dewan Penasehat, yaitu Dr. Edi Listio, beliau seorang dokter, Ketua Yayasan Rumah Sakit Adi Husada di Surabaya, kemudian ada Dr. Indria Laksmi Gamayanti, Magister Sains, Psikolog,
CHT-CT, beliau adalah Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dan Dr. Sa'ban Rosydi, MSI, beliau adalah seorang peneliti ilmuwan yang tinggal di Malang, Direktur Pascasarjana salah satu perguruan tinggi di Malang. Kami juga punya Dewan Etik. Dewan Etik ini jumlahnya 7 orang. Ketuanya Bapak Antonius Yudo Prihartono. Nanti beliau akan menyampaikan materi di sesi setelah ini. Kemudian ada Ibu Widya, Dr. Gigi Yosefin, kemudian Profesor Quartarini. Beliau adalah psikolog klinis dan juga guru besar psikologi klinis dari UGM. Ada Roma Slamet Rojali, Bapak Sugiarta, dan AKBP Atin Nuryatin yang juga adalah seorang psikolog. Kemudian ada pengurus pusat, saya sebagai ketuanya, dan ada wakil ketuanya Dr. Liman, wakil ketua 2 Ibu Widya, sekretaris, wakil sekretaris, dan seterusnya. Ada bendahara, ada wakil bendahara, Ibu Inggit, dan seterusnya ya. Pengurus pusat di bidang pendidikan dan pengembangan, ini ada 4 orang, Ibu Christine salah satunya, ada juga Dr. Nila Midiarini, beliau adalah Kaprodi Magister Profesi Magister Profesi Psikologi di UGM ya. Kemudian ada juga Bapak Yosehan di bidang hubungan masyarakat dan informasi. Kemudian ada di bidang advokasi dan perlindungan profesi. Kami juga sudah punya pengurus wilayah, ada pengurus wilayah DKI Jakarta dan Banten, kemudian wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera Utara. Nah, keanggotaan HKI, anggota HKI ini bisa diikuti oleh siapa saja. Terbuka untuk umum dengan memenuhi syarat berikut. Praktisi hipnoterapi baik sebagai hipnoterapis atau hipnoterapis klinis. Nah, yang dimaksud dengan hipnoterapis adalah mereka yang berusia minimal 28 tahun telah belajar hipnoterapi dengan lama masa pendidikan minimal 2 hari atau lebih. Namun kurang dari 100 jam tatap muka di kelas. Memiliki bukti kesertaan pendidikan berbentuk sertifikat CHT. Jadi, melihat dinamika yang terjadi di masyarakat bahwa standar pelatihan ini ada yang mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 hari, standar AWGI menetapkan bahwa mereka yang telah belajar hipnoterapi dengan standar 100 jam tatap muka atau 10 hari minimal, ini masuk dalam kategori sebagai hipnoterapis klinis, sementara yang di bawah 100 jam atau di bawah 10 hari masuk dalam kategori sebagai hipnoterapis. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Nah, manfaat menjadi anggota Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia adalah 1, menjadi bagian dari organisasi profesi yang secara sungguh-sungguh mengembangkan hipnoterapi ilmiah berbasis bukti atau evidence-based untuk kemajuan ilmu hipnoterapi dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang hipnoterapi dan hipnoterapi klinis, perlindungan bantuan hukum dan advokasi profesi. Kebetulan Ketua Dewan Etik kami adalah seorang pengacara, advokat. Kemudian fasilitas mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan dan pendidikan lanjutan yang diselenggarakan AHKI dan penyelenggara pelatihan atau pengajar yang berafiliasi dengan AHKI dengan harga khusus. Anggota AHKI tersebar di seluruh Indonesia dan juga ada yang di luar negeri. Mulai dari Medan, Sumatera Utara, sampai ke Papua. Itu ada anggota AHKI. Memang terkonsentrasi sebagian besar ada di Pulau Jawa dan juga terutama ada di Bali. AHKI selain mengembangkan keilmuan juga melakukan banyak hal yang positif untuk masyarakat. Dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, AHKI melakukan gerakan yang disebut dengan AHKI Charity, di mana para anggota AHKI bersama-sama mengumpulkan dana, kemudian dana ini kita gunakan untuk membeli sanitizer, face shield, sepatu boot, masker, Google, sarung tangan, dan ini kami sumbangkan kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan yang membutuhkan. Ini sudah kami lakukan. Kemudian
anggota AHKI ini juga punya banyak kegiatan dan karya dalam rangka edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja? Buku-buku karya anggota AHKI sudah cukup banyak ya. Ini hanya ini yang pertama, slide yang pertama. Ini, dan yang dalam waktu dekat yang akan segera terbit adalah Be Free and Happy, yang sebelah kanan bawah ini. Ditulis oleh anggota AHKI, Pak Triyono Kartono. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, anggota AHKI rutin menyelenggarakan seminar atau workshop. Sebelum pandemi COVID, kami rutin menyelenggarakan secara offline. Ini beberapa slide kegiatan ya. Kami juga selenggarakan kongres, gathering di Jakarta, kemudian workshop The Heart Technique, di mana diselenggarakan untuk mengajar masyarakat teknik praktis, efektif, yang telah terbukti sangat-sangat berdaya guna untuk bisa menetralisir emosi-emosi negatif. Ini diselenggarakan oleh certified trainer di Denpasar, di Medan, di Jakarta, di Surabaya, di Solo, kemudian di Lubuk Linggau, di Medan, Makassar, Pontianak, Jogja, dan masih banyak lagi. Kemudian Dr. Mia juga mengajar hipnosis in dentistry kepada para dokter gigi. Nah, ini ada workshop self-hipnosis di Jakarta, di Surabaya, ada workshop Mindset Revolution 14 di Jakarta, The Connie Method untuk practitioner di Bandung, dan juga kami aktif di media YouTube ya. Ini adalah Yulianti Wijoyo yang salah satu rekan kita yang pertama kali di antara kita semua di sini yang melopori, memberikan edukasi kepada publik mengenai hipnosis, hipnoterapi melalui kanal YouTube beliau. Ini salah satu yang saya ambil, apa itu psikosomatis. Saya juga menyelenggarakan atau membuat audio relaksasi untuk ketenangan, kedamaian, dan kesehatan, dan ini diunggah di kanal YouTube, dan ini free, bisa diakses oleh masyarakat, dan masih ada banyak lagi video yang lain. Hypnosleep, cara mudah membantu anak berubah. Dan ini ada Christine Liu menjelaskan mengenai stres, karena saat ini kondisi pandemi COVID, banyak orang yang stres, dan ada video yang lain juga, bisa dilihat di kanal YouTube Christine. Roni Kustendro juga. Dan ada berbagai seminar online ya dalam rangka edukasi dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Zoom, melalui YouTube, maupun melalui Instagram. Ini beberapa kegiatan yang kami selenggarakan di bidang parenting, di bidang pemberdayaan diri, di bidang untuk ya ini parenting juga yang diselenggarakan oleh Amakol ini. Kemudian untuk ibu-ibu yang hamil disampaikan oleh Connie Widya, ini penulis buku The Connie Method, ya, pakar di bidang hypnobirthing. Kemudian oleh Pak Hideki, oleh Agus Wirajaya, pakar di bidang self hypnosis, dan seterusnya. Ini banyak sekali ini. Bisa dilihat di flyer yang ditunjukkan ya. Jadi ada banyak yang kami lakukan untuk bisa membantu masyarakat, dan ini adalah bagian dari kontribusi nyata para anggota Asosiasi Hipnoterapi Klinis untuk turut memajukan masyarakat. Oke, ini hipnoterapi klinis solusi alternatif dalam psikoterapi kemarin hari Kamis diselenggarakan bekerjasama dengan HIMSI Sumatera Utara. Kemudian ini yang kita selenggarakan malam ini, protokol kesehatan dalam praktik hipnoterapi di era adaptasi kebiasaan baru. Dan ke depan masih ada lagi, ya. Ini sudah diselenggarakan, yang sebelah kanan bisa dilihat blueprint sukses, stop sabotase diri, dan seterusnya. Untuk bisa lebih jelas mengenai apa ini Asosiasi Hipnoterapi Klinis, apa yang kami lakukan, Anda bisa mengunjungi situs resmi AHKI, yaitu di ahki.or.id. Di sini ada banyak hal yang bisa dipelajari, dibaca, dan juga ada artikel-artikel yang sangat bagus yang bisa di-download. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ini kepada Christine. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya tadi yang sangat jelas.
Tapi nanti kita akan lanjut ke tanya jawab ya Pak Adi ya, karena kalau Pak Adi menyampaikan hanya sedikit seperti ini saja, ini rasanya sayang sekali. Baik.